Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali kita bertemu pada pelajaran pendidikan akhlak untuk kelas 6, dan ini merupakan pertemuan kita yang kedua, ya. Baik, sekarang alhamdulillah karena kita telah masuk pada hadis yang kedua pula. Baik, kita baca. An Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu an yuqdhafu finnar. Perhatikan artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang, ya, jadi ada 3 perkara yang jika ada pada diri seseorang, niscaya dia akan merasakan manisnya iman. Ya. 3 perkara tersebut adalah yang pertama, barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Ini perkara yang pertama. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Kemudian yang kedua, jika ia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya karena Allah. Ya. Mencintai seseorang karena Allah. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga, ia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkannya darinya, sebagaimana ia benci untuk dilempar ke dalam api. Ya. Baik, ini ada 3 perkara yang menurut Rasulullah SAW, jika ada pada diri seseorang, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Al-Iman, dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim, ya, juga dalam kitab Al-Iman. Baik, adapun lafaz hadis ini dari riwayat Imam Muslim, ya. Baik, adapun mungkin lafaz dari Al-Imam Al-Bukhari ada perbedaan sedikit, namun dari sisi makna pasti sama. Baik, kita lanjutkan dulu. Ini ada titik-titik, ini ada di buku kalian, ya. Silahkan isi dengan judul yang sesuai. Baik, sekarang kita masuk pada mengenal perawi hadis. Ya, jadi perawi hadisnya tadi kita sudah disebutkan, sahabat Anas bin Malik yang dimaksud, ya. Baik, nama dan nasabnya adalah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian ada sepenggal kisah tentang perawi, tentang sahabat Anas. Kita baca, beliau mulai menjadi pelayan Rasul semenjak berumur 10 tahun. Ya, jadi sejak 10 tahun beliau telah ikut Rasulullah SAW menjadi pelayannya atau pembantunya. Sehingga beliau memperoleh ilmu yang banyak dari Rasulullah SAW. Ya, yang jelas, ya, ketika kita mengikuti orang pintar misalnya, maka itu kita akan memperoleh banyak ilmu. Karena secara tidak langsung, baik itu langsung atau tidak langsung, kita akan memperoleh ilmu darinya. Kenapa? Karena ketika dia berbicara, ya, tentu seketika membahas tentang ilmu, kita bisa mendengarnya.
ya. Kita mendengarnya langsung. Walaupun bukan berbicara dengan kita, tapi kita bisa mendengarnya dan kita bisa mengambil faidah darinya. Ya, itu sebabnya beliau sangat banyak memperoleh ilmu dari Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pernah mendoakan beliau dengan umur yang panjang serta barokah pada harta dan anaknya. Dan doa ini makbul, ya, terkabulkan. Dan beliau mencapai usia 100 tahun lebih. Dan adapun anak-anaknya, jumlahnya, anak beserta cucu-cucunya itu juga kurang lebih mencapai 100 orang. Ya, luar biasa ya, berkah dari doa Rasulullah SAW. Beliau merupakan sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Nah, ini karena panjang usianya, maka beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Basrah. Baik, wafatnya, perhatikan wafatnya. Beliau radhiyallahu anhu meninggal pada tahun 93 Hijriah dengan umur 103 tahun. Ya, 100 lebih umurnya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan. Kita masuk pada faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Yang pertama adalah iman itu memiliki rasa. Ya, tidak akan bisa merasakannya kecuali orang yang berperangai dengan sifat-sifat orang-orang mukmin yang jujur. Ya, jadi ketiga perkara tadi itu merupakan perangai atau sifat-sifat orang mukmin yang jujur. Ya, dengan memiliki ketiga perangai itu, barulah kita bisa merasakan manisnya iman. Kemudian yang kedua, faedah yang bisa kita petik dari hadis tersebut, di antara sifat-sifat orang mukmin adalah kecintaan Allah dan Rasul-Nya di atas kecintaan seluruh makhluk, sekalipun terhadap orang tua, anak, maupun dirinya sendiri. Ya, memang di zaman Rasulullah SAW itu, para sahabat lebih mencintai Rasul Allah dan Rasul-Nya daripada dirinya sendiri. Karena mereka rela mengorbankan diri mereka untuk membela agama Allah dan membela Rasulullah SAW dari serangan orang-orang kafir di zamannya. Ya, bahkan terhadap orang tua. Ya, nah, ada kisah, ya, seorang sahabat masuk Islam, tapi bapaknya tetap kafir. Ya, dan bapaknya ini berusaha selalu membunuh anaknya, ya, karena dia marah ketika anaknya masuk Islam. Ya, jadi orang tuanya ini memerangi Islam, memerangi Rasulullah SAW. Ya, maka sahabat tersebut akhirnya bertarung di medan perang dengan orang tuanya sendiri, dan sahabat tersebut berhasil membunuh orang tuanya di medan perang. Ya, lihat, dia lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya. Ya, sebenarnya sahabat ini tidak mau membunuh orang tuanya, hanya saja orang tuanya yang berusaha membunuhnya, dan sahabat tersebut sebenarnya menghindar. Hanya saja akhirnya Allah mempertemukan mereka berdua di medan perang. Ya, dan akhirnya mereka bertarung dan sahabat tersebut berhasil membunuh orang tuanya. Ya, ini gampang dan mudah kita baca, akan tetapi ini adalah perkara yang sangat sulit. Ya, ini sangat sulit bagi kita untuk bisa mengikutinya dengan sempurna. Ya, karena banyak orang lebih mencintai orang lain bahkan, ya, daripada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena banyak orang lebih memilih gurunya, ya, guru-gurunya. Ya, dia mengikuti ajaran gurunya walaupun bertentangan dengan ajarannya Allah dan Rasul-Nya. Ya, banyak yang seperti itu. Baik, faedah yang ketiga yang bisa kita petik dari hadis tersebut adalah
Barang siapa yang mencintai Allah dan Rasul-Nya, dia harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi larangan Allah dan Rasul-Nya. Ya, jadi ini ya, mencintai Allah dan Rasul-Nya itu tidak sekedar ucapan, ya, tapi juga harus diikuti oleh perbuatan. Kita harus taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, faidah yang bisa kita ambil adalah di antara sifat-sifat seorang muslim adalah mencintai saudaranya karena Allah. Ya, ini tadi ada ya disebutkan. Jadi dia mencintai saudara muslimnya itu karena Allah. Apa maksudnya? Ya, di sini dikatakan dan tandanya yaitu dengan ia mencintai kebaikan untuk saudaranya seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Yang dimaksud di sini adalah jika saya menyukai sebuah kebaikan, misalnya menuntut ilmu agama, saya sangat mencintai kebaikan ini, maka saya juga akan sangat menyukai ketika ada teman saya bisa ikut dalam merasakan manisnya menuntut ilmu ini. Ya, jadi saya merasakan menuntut ilmu ini adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Saya mau teman saya juga harus merasakan ini. Ya, saya merasakan nikmatnya bersedekah, maka saya ajarkan juga kepada teman saya. Ya, saya mau juga dia merasakan ini kebaikan, maka saya ajarkan kebaikan itu kepada teman saya. Ini bukti bahwa kita mencintai karena Allah. Kemudian yang kelima, wajib atas seorang muslim untuk membenci kekafiran sebagaimana ia benci untuk dilempar ke dalam api. Ya, jadi wajib membenci kekafiran. Ya, membenci kekafiran itu membenci perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada kekafiran. Ya, mengarah kepada kemusyrikan. Dan juga membenci orang-orang yang melakukan hal itu. Ya, membenci orang-orang kafir. Ya, membenci orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, bukan justru mencintainya. Ya, banyak dari kita ya cinta dengan pemain bola walaupun pemain bola tersebut orang kafir. Ya, banyak sekali yang seperti itu. Ya, banyak. Yang keenam ya, ini masih ada. Kebencian terhadap kekufuran dan pelakunya bukan berarti boleh untuk berbuat zalim terhadap orang kafir dan melakukan pelarangan atas jiwa, harta dan kehormatan mereka selama mereka memiliki perjanjian keamanan dengan kaum muslimin. Jadi membenci kekufuran itu bukan berarti kita boleh berbuat zalim terhadap orang kafir. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa tindakan bom bunuh diri yang dilakukan di gereja-gereja ini tidak benar. Ya, tidak boleh kita menzolimi orang-orang kafir, apalagi jika dia memiliki perjanjian keamanan dengan kaum muslimin. Ya, maksudnya ini kita ini dipimpin oleh presiden yang muslim. Ya. Dan orang-orang kafir yang tinggal di Indonesia itu mematuhi presiden kita, pemimpin kita. Ya. Dia mau mengikuti semua aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah kaum muslimin. Maka ini tidak boleh kita berbuat zalim kepada mereka. Ya. Melakukan pelanggaran atas jiwa berarti maksudnya tidak boleh membunuhnya. Ya. Dengan harta, kita tidak boleh merampas harta-harta mereka. Ya, ini orang kafir, boleh dirampas hartanya. Ini tidak benar. Ya. Dan kehormatan mereka tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan mereka. Ya, menghina mereka di depan umum misalnya atau menjelek-jelekkan mereka. Ya, tidak bisa. Ya. Jadi membenci kekufuran dan pelakunya bukan berarti
kita boleh berbuat zalim. Ya. Baik, kemudian faedah yang selanjutnya yang ketujuh, kebencian terhadap orang kafir bukan berarti haram untuk bermuamalah dengan mereka dalam urusan jual beli dan selainnya dari muamalah yang halal. Jadi kita membenci orang kafir dan pelakunya, ya, kekufuran dan pelakunya, itu bukan berarti kita tidak boleh menjual beli. Ya, itu di sana penjualnya Cina, kafir, bukan Islam, non Muslim. Jangan belanja di sana. Tidak seperti itu. Ya, tidak boleh. Boleh. Ya. Misalnya mau berbisnis, ya, misalnya mau belajar bersama, misalnya sama-sama di satu sekolah, ada sahabat kita, teman sekolah kita yang non muslim, ya, agama lain, maka boleh kita belajar bersama, ya. Ini dibolehkan, ini muamalah yang halal. Boleh makan bersama mereka, mentraktir mereka, boleh, semua boleh, ya, boleh. Hanya saja kita tidak boleh mengikuti apa yang menjadi ritual agama mereka, ya. Misalnya dia merayakan perayaan Natal, ini kan agama bagi mereka, maka kita tidak boleh menghadirinya, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka, ya, karena itu agama bagi mereka, ya. Baik, apakah masih ada faidah yang lainnya? Nah, ternyata ada 7 faidah, ya, yang bisa kita petik dari hadis tersebut. Baik, latihan dan tugas. Nah, ini ada latihan dan tugasnya. Ini ada di kitab kalian, ya. Silahkan dibuka. Di situ kerjakanlah latihan yang ada di kitab kalian mulai nomor 1 sampai nomor 4 yang ada di halaman 13 dan 15, ya. Silahkan buka kitabnya halaman 13 sampai halaman 15, ya, dari nomor 1 sampai nomor 4, ya. Untuk uji kompetensinya tidak dikerjakan, ya. Baik, ya. Baik, saya rasa cukup, ya. Dan semoga ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta wastaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.